Cek, Mas Riki. Halo Mas Uki. Bisa kita mulai? Siap, siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kuliah interpretasi seismik ya, dan masih bersama Mas Dr. Diki Haris Hidayat. Terima kasih sekali Mas Diki sudah berkenan hadir ya, dan berkenan men-share ilmunya. Alhamdulillah sekali, sangat bermanfaat, insya Allah. Oke, pertemuan hari ini akan melanjutkan kemarin ya Mas Diki ya. Kemarin sudah membahas Ya, betul Mas. stratigrafi seismik ya, atau seismik stratigrafi. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang seismik facies. Nah, dan mungkin nanti akan dilanjutkan implikasinya ke fluktuasi sea level ya Mas Diki ya. Betul Mas Uki. Oke, nah gini Mas Diki, misalkan nih pertemuan hari ini tidak cukup sampai ke goalnya nanti, Mas Diki bisa extend minggu depan, bonus nih satu pertemuan untuk Mas Diki spesial. Oke, oke. Jadi kalau misalkan ini nanti diskusinya seru nih, lancar, dan ternyata nggak sampai ke goalnya, bisa dilanjut minggu depan Mas. Oke, oke. Siap, Oke, siap Mas Uki. oke. Kalau gitu kita mulai saja. Monggo, waktu dan tempat dipersilakan Mas Diki. Terima kasih Pak Uki. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara sama kursor saya jelas-jelas ya, slide segala macam. Jelas Pak. Jelas Mas Diki. Oke, siap. Baik teman-teman, ini adalah sesi lanjutan dari kemarin ya, minggu lalu, di mana minggu lalu kita udah bahas seismic sequence analysis berdasarkan reflection termination. Jadi kalau teman-teman lihat, ini kan kuis yang kemarin kita kerjain ya. Apa namanya? Siapa kemarin yang berhasil ini? Muhammad Iqbal Maulana. Iqbal. Itu apa? Alamatnya kasih tahu Pak Oki ya, Bang. Sudah Mas Diki. Oh ya. Nanti saya kirim. Oke. Jadi minggu lalu kita udah bahas sequence analysis. Sebenarnya sih gampangannya kita ngebagi sequence itu. Kalau teman-teman lihat ini kan ada TST, HST, ini kan sequence stratigraphy ya. Tapi untuk perkuliahan ini kita nggak ngebahas sequence ini, tapi kita ngebahas gimana cara kita untuk nge-define sequence ini berdasarkan reflection termination pattern. Nah, kemudian untuk hari ini adalah nomor 4, nomor 5 ini adalah objektifnya dari perkuliahan pagi ini. Jadi kita akan coba ngebahas seismic facies analysis, dan juga nanti kita akan coba relate ke aplikasinya ke relative changes of sea level, sampai satu lagi itu untuk petroleum prospectivity. Jadi seismic stratigraphy itu sendiri adalah 5 poin ini, 5 poin yang ini saya ambil dari buku APG Memoir 26. Nanti saya juga kirim buku PDF-nya. Dan semua referensi-referensi yang saya pakai di sini nanti saya kirim ke Pak Oki ya, ini PDF file-nya. Oke, seismic facies analysis itu apa sih? Kalau definisinya ini dari Robert Mitchum dan kawan-kawan tahun 77, ini di buku APG Memoir 26 itu adalah deskripsi dan interpretasi geologi dari seismic reflection parameters. Nah, seismic reflection parameters ini terdiri dari configuration, continuity, amplitude, frekuensi, internal velocity, sama external form. Nah, kita akan bahas satu-satu nih semua parameter ini yang pada akhirnya akan menginterpretasikan geologi dari seismic reflection data kita.
Nah, ini contoh geological interpretation dari tiap parameter. Nanti kita akan bahas satu-satu nih. Semua parameter ini related ke geologinya tuh apa sih, seperti apa gitu. Kemudian pertama adalah reflection configuration. Ini sebetulnya satu case yang bagus di studi saya di Norway. Ini ada satu line yang hampir mencakup semua reflection configuration. Nanti ini juga saya kirim publikasinya ke Pak Oki dan teman-teman nantinya. Nah, pertama adalah paralel dan subparalel reflection configuration. Nah, sebenarnya ini adalah gambaran seismik dan juga gambaran outcrops juga. Maksudnya konfigurasi seperti ini tuh ini benar-benar konfigurasi yang real gitu di seismik dan di outcrops. Ini adalah salah satu contohnya. Minggu lalu kita udah ngebahas apa itu merah, apa itu biru, bagian dari interface dari sebuah bidang perlapisan. Nah, dari sini kita bisa deskripsi nih yang seismiknya, misalkan paralel to subparalel konfigurasi dengan good continuity dan medium sampai high amplitude. Artinya apa sih secara geologi? Nah, pattern-pattern seperti ini itu mengindikasikan keseragaman depositional rate pada sebuah subsiding basin, subsiding shelf atau stable basin. Jadi kalau misalkan kita punya seperti ini, jadi kita punya kayak contohnya misalkan suspension di shell deposit di marine shell, itu kan dia kan rates-nya kan itu kan seragam ya si suspension itu kan, dan kemudian si basin itu sendiri kan relatively stable, makanya dia paralel, maksudnya nggak dipping kayak clinoform gitu kan. Kemudian selanjutnya divergen ini juga sama, ini juga mengindikasikan langsung mengindikasikan sesuatu yang dipping seperti ini. Ini ada salah satu contoh kasusnya, contoh kasus divergent reflection configuration. Itu dicirikan dengan good continuity dan dengan medium sampai high amplitude, dan dia punya shape yang wedges. Wedges itu mengecil atau mengerucut ke satu area. Dalam hal ini dia mengecil ke arah sebelah kiri sini. Nah, ini mengindikasikan apa secara geologi? Secara geologi, konfigurasi seperti ini mengindikasikan lateral variasi dalam sebuah rate of deposition atau progressive tilting dari sebuah depositional surface. Nah, maksudnya kondisi-kondisi seperti ini bisa dijumpai di area-area seperti deltaic system yang dia punya lateral variasi di sebuah deposisi, atau juga dia punya progressive tilting dari depositional surface tersebut. Sigmoid ini sigmoid oblique kompleks sigmoid ini yang di sebelah kiri ini yang saya tandai, ini adalah tipe dari prograding clinoforms. Teman-teman mungkin udah familiar dengan istilah prograding, retrograding, aggrading. Nah, prograding clinoforms ini salah satu kasusnya, ini di salah satu penelitian saya di New Zealand. Ini salah satu case contoh dari sigmoid configuration. Ini ditandai dengan good continuity dari reflektor dan juga medium sampai high amplitude. Nah, apa sih interpretasi geologi dari sigmoid ini? Dari sigmoid ini pertama kita tahu bahwa ini adalah prograding clinoforms. Prograding clinoforms itu contohnya ada di deltaic system atau di shelf edge, continental margin, atau kalau misalkan skalanya lebih kecil itu mungkin bisa di fluvial point bar gitu. Tapi kan karena kita bicara seismik berarti kan ada resolusi yang harus resolve. Nah, rata-rata prograding clinoform sigmoid system ini
itu mengindikasikan relatively low sediment supply dan low energy. Nah, kemudian juga mencirikan rapid basin subsidence atau rapid rise in sea level gitu. Jadi kebayangnya dari cuman konfigurasi kayak gini aja, itu kita bisa tahu sedimentary process sama controlling factors-nya. Nanti dikombinasikan dengan reflection termination, top lap, on lap, down lap truncation, kita bisa tahu lebih jauh lagi seperti tectonic uplift atau mungkin ada climate change gitu. Jadi nanti ada satu exercise di terakhir itu kita akan coba relate seismic reflection termination, seismic reflection configuration ini untuk menganalisa perubahan relatif sea level. Dan nanti pada akhirnya juga kita akan membahas impact-nya apa sih buat petroleum prospectivity gitu ya. Yang selanjutnya adalah oblique configuration. Ini gambarnya di sebelah kanan, gambar kartunnya. Ini adalah salah satu contoh seismiknya. Kebetulan juga ini studi saya di New Zealand. Itu kita bisa lihat directly ya. Misalnya atas nih, gambar atas ada kenampakan salah satu surface yang di atas ini relatively lurus gitu ya. Kemudian di bagian yang atas ini itu dia ada semacam kayak top flat gitu ya. Kemudian habis itu dia clinoform prograining ke arah sebelah kanan. Nah, apa sih interpretasi geologi dari si oblique tangensial ini? Nah, si oblique configuration itu mengindikasikan kombinasi antara relatively high sediment supply dan relatively high energy, slow to no basin subsidence, dan still stand of sea level. Nah, biasanya konfigurasi ini posisinya tuh di daerah transisi, di deltaic system lah, yang paling gampang. Dan nanti si reflection termination ini, top lap, on lap ini nanti kita pakai untuk mendefinisikan relative sea level changes gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kompleks sigmoid oblique. Kompleks sigmoid oblique ini adalah ini kasus seismiknya. Itu sebenarnya kombinasi antara sigmoid sama oblique gitu ya. Kalau yang ini adalah sigmoid, yang ini yang oblique-nya gitu. Jadi sebenarnya ini adalah skala besar dari kompleks sigmoid oblique ini. Nah, kompleks sigmoid oblique ini mengindikasikan apa secara geologi itu dia mengindikasikan history dari alternating itu tadi apa namanya, oblique sigmoid stacking dalam satu evolusi self age dalam kasus ini ya. Dan ini juga mengindikasikan high energy dari sebuah depositional system. High energy ini juga berhubungan dengan rate of sediment supply gitu. Selanjutnya singlet prograining clinoform. Ini kasus seismiknya. Sebenarnya sih gampangan ini adalah sebuah prograining clinoform system yang relatifly punya geometri yang lebih kecil ya. Dan juga dia, kalau teman-teman lihat ini kayak semacam floating di dalam sebuah sequence. Nah, ini mengindikasikan bahwa sistem ini prograding ke arah shallow water dengan juga kadang-kadang juga ada semacam kayak sedimentary bypass gitu. Karena dia lihat ya dia menggantung seperti ini gitu. Selanjutnya Hamakey clinoform, ini gambar kartunnya dan ini contoh seismiknya. Kalau teman-teman lihat Hamakey clinoform ini tuh dia punya continuity yang kurang bagus dan juga seismic amplitude yang bervariasi. Nah, jadi di mana sih kira-kira teman-teman bisa punya kenampakan seperti ini pada sebuah sistem lingkungan pengendapan? Itu biasanya
teman-teman dapat di sebuah sistem heterolitik, kayak contohnya misalkan di shallow marine, atau misalkan di deltaic system, atau misalkan di lacustrine, shallow lacustrine gitu. Nah, indikasinya ini mengindikasikan apa? Ini secara geologi dia ini mengindikasikan interfingering itu kan tadi yang saya bilang heterolitik itu ya. Dari clinoform lobes ini bisa juga bercampur sama clinoform channels yang dia prograde ke shallow water. Ini dalam kasus ini adalah prodelta atau deltaic system ya secara umum. Tapi juga dia bisa juga ada di lacustrine delta sebagai contoh, atau misalkan dia ada juga bisa ada di swampy area yang punya inlet ke tidal, atau dia inlet ke fluvial channel. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada istilah-istilah yang baru nggak? Banyak, Pak. Contohnya apa? Kita coba bahas ya pelan-pelan. Itu Pak yang kayak tadi clinoform lobes kayak gitu-gitu masih baru di telinga saya, Pak. Oke. Kalau untuk gini deh, nanti kan habis selesai perkuliahan ini saya kirim referensinya ya, referensi dasar maupun referensi seismik yang saya pakai di sini. Nanti gini aja, kalau misalkan ada yang kurang ngerti atau gimana, nanti bisa kontak Pak Oki. Nanti mungkin kita bisa bikin satu sesi lagi lah untuk masalah terminologi di seismik stratigrafi ini. Tapi tadi saya mau coba bahas dulu nih clinoform lobes. Clinoform lobes itu maksudnya gini kan, kalau untuk lobes itu kan sebenarnya kipas lobes itu kipas sebenarnya. Nah, kipas ini ada itu kan karena dia ditransport oleh sebuah sistem. Nah, sebuah sistem itu dalam hal ini disebutnya clinoform. Clinoform itu intinya sebenarnya gini, clinoform itu sesuatu yang miring-miring ke arah basinward. Nah, ini contohnya nih. Ini nih yang warna biru ini, poin-poin biru ini adalah sebuah clinoform system. Jadi kalau dari sini kita melihat bahwa sedimentasi itu bergerak dari arah kiri ke arah kanan. Jadi ini semua garis-garis ini disebutnya clinoform system. Jadi dia prograding atau dia terdepositkan atau tertransport ke arah sebelah kanan. Jadi kayak apa sih namanya, sesuatu yang saling numpuk gitu ya, saling numpuk tapi dia numpuknya itu ke arah basin. Nah, basin itu sebelah kanan sini. Itu clinoform namanya. Nah, ini kan kita kan cuma ngelihat section ya. Kalau teman-teman nanti punya 3D seismiknya, secara lateral itu nanti akan kelihatan si clinoform ini tuh terbentuknya karena apa gitu. Apakah karena channels atau karena lobes tadi yang kipas tadi, atau karena sedimentary process yang lain. Nah, itu untuk clinoform lobes itu kayak gitu. Nah, clinoform lobes itu biasanya ada di sistem delta atau sistem self edge sampai ke basin floor area. Gimana? Ada lagi yang perlu kita bahas masalah terminologi? At least paling nggak untuk hari ini aja. Tadi tidak sampai sini ya. Gimana? Ada lagi nggak terminologi yang baru gitu, teman-teman? Ada Pak, yang heterolitik. Oh iya, heterolitik itu adalah sebuah sistem dalam sebuah lingkungan pengendapan ya, yang dia punya kombinasi faktor untuk mentransportkan sebuah sedimen, dan juga kombinasi dari komposisi sedimen itu sendiri. Contoh misalkan pada sebuah sistem delta. Pada sebuah sistem delta plain atau delta front gitu ya. Itu kan kita punya lingkungan laut, kita punya lingkungan, maksudnya
itu dalam sebuah sistem delta itu akan dipengaruhi oleh lingkungan laut dan juga akan dipengaruhi oleh lingkungan fluvial. Nah, lingkungan laut itu biasanya dia punya komposisi kalsium karbonat kan. Nah, kalsium karbonat dan juga dia juga punya sedimen-sedimen yang dia mengambang di laut itu sendiri kan. Nah, tapi dari lingkungan darat itu kan dia akan mentransport butiran-butiran sedimen yang halus, yang kasar gitu ya. Dan pada saat butiran-butiran yang kasar dan halus dari lingkungan fluvial itu tertransport ke sistem delta dan kemudian bercampur dengan butiran-butiran halus dari kalsium karbonat yang dia suspended ke sistem delta, nah disitulah disebut sebagai heterolitic system gitu. Makanya kalau teman-teman lihat nih yang gambar sebelah kanan ini, itu kan dia ada yang putus, ada yang lurus terus gitu kan. Nah, kalau yang lurus terus itu biasanya itu adalah endapan-endapan suspensi dari lingkungan laut. Kalau yang putus-putus ini itu biasanya endapan erosional dari sistem fluvial gitu. Gampangannya kayak gitu untuk heterolitik itu ngebayanginnya gitu. Jadi ada kombinasi antara dua sistem pengendapan di satu tempat. Gitu. Gimana? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang masih baru dengar terminologinya? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Selanjutnya adalah chaotic. Chaotic itu artinya kacau lah gitu ya, nggak beraturan. Nah, tapi walaupun nggak beraturan, ada juga sistem chaotic yang dia itu bisa dicirikan gitu loh. Kayak contohnya di gambar seperti ini. Di tengahnya ini memang chaotic, nggak beraturan, tapi di samping-sampingnya nih dia ada pattern-nya gitu. Nah, ini juga mengindikasikan geological feature. Nah, nanti di geological feature-nya ini yang kita akan interpretasikan itu apa gitu. Nah, ini ada salah satu contohnya, salah satu chaotic recognizable pattern. Ini kan tengahnya ini kan dia nggak beraturan ya. Kalau teman-teman lihat, ada yang dipping-nya ke kanan, ada yang dipping-nya ke kiri, ada yang vertikal, ada yang amplitude-nya besar, ada yang amplitude-nya rendah gitu. Nah, ini yang bagian chaotic-nya. Sedangkan yang bagian sisi kiri sama sisi kanannya ini adalah pattern-pattern, stratal pattern yang bisa kita identifikasi. Ini kan kelihatan ada bentuk perlapisan ya. Terus ini juga ada kenampakan miring, ada kenampakan dipping begini, dan ada anomali-anomali yang mencirikan geological process. Nah, ini tadi kita bahas. Ini mencirikan apa sih sebenarnya si chaotic pattern ini? Chaotic dengan recognizable starter pattern. Kalau misalkan dia chaotic secara umum, itu nanti dia bisa juga berhubungan sama batuan-batuan yang lain gitu. Kalau ini kan kita ngomong batuan sedimen. Nah, yang chaotic batuan yang lain itu contohnya karbonat juga bisa, yang reef gitu ya, atau misalkan basement batuan beku atau batuan metamorf gitu. Nah, pattern-pattern ini itu menginterpretasikan dalam hal ini untuk yang sedimentary deposit ya, itu mengindikasikan relatively high energy setting atau initially continuous strata yang deform atau dia disturb continuity. Nah, kalau teman-teman perhatiin, untuk kalau misalnya ini outcrops ya, kalau misalnya ini outcrops ada geometri yang seperti ini, itu kan untuk mentransport geometri seperti ini kan butuh energi yang kuat kan, dibandingkan dengan kalau yang teman-teman melihat ini ada perlapisan yang menerus yang akibat suspensi dari material-material halus gitu. Sedangkan kalau yang nggak beraturan ini kan dia butuh energi yang besar ya untuk mentransport. Kayak contoh misalkan kalau di shelf edge itu ada yang namanya longsoran bawah laut. Nah, longsoran bawah laut itu contohnya adalah si chaotic ini. Dia longsor, energinya besar, tapi di ujung-ujungnya itu kita masih punya
apa namanya patternnya, stratal pattern. Karena kan kalau dia longsor, begitu energinya habis, dia akan suspended kan. Jadi itu salah satu contohnya itu di kayak semacam di self edge contohnya. Di sistem delta juga suka ada longsoran bawah laut, cuman mungkin nanti kalau dalam sisi seismiknya itu susah untuk nge-resolve vertical thickness-nya ya. Kemudian selanjutnya adalah reflection free. Reflection free ini benar-benar udah nggak kelihatan apa-apa aja, udah kita udah nggak bisa mengidentifikasi ini itu apa gitu secara seismik. Nah ini contohnya, kalau teman-teman perhatiin di luar lingkaran hijau putus-putus itu kan kita masih bisa kelihatan tuh ya ada perlapisan, ada merah, hitam, kuning gitu ya, dan bisa kita trace lah gitu. Tapi kalau yang di dalam lingkaran hijau ini kan dia udah sama sekali nggak kelihatan apa-apa gitu. Ada amplitude value, ada warna kuning, ada warna hitam, tapi dia secara geometri dia nggak bisa diidentifikasikan. Nah, ini deskripsinya: low amplitude, low continuity, homogeneous, dan non stratified, highly contorted. Nah, ini biasanya itu yang kita sebut, yang kita interpretasikan sebagai batuan beku, atau misalkan batu garam, atau batuan metamorf dalam sebuah basement. Gitu. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau teman-teman ingat minggu lalu kita ngebahas basic gelombang seismik, itu kan dia mengharuskan kita punya bidang perlapisan supaya dia muncul warna merah, warna biru, warna merah, warna hitam, warna kuning. Ini kan kita butuh bidang perlapisan kan, interface antara batuan di bawah sama batuan di atas yang punya velocity sama density yang berbeda. Artinya kalau misalkan nggak ada bidang perlapisan, nggak ada interface, nggak ada kontras antara velocity dan density di batuan atas sama di batuan bawah, itu kita bakalan punya reflection free kayak gini. Dan contoh yang paling gampang itu adalah batuan beku dan batuan metamorf yang nggak punya bidang perlapisan. Kemudian, Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau bedain antara reflection free sama chaotic sendiri bagaimana ya, Pak? Kok saya lihatnya sama-sama agak acak gitu ya, Pak? Ya, betul. Jadi kalau misalkan dia chaotic itu, dia masih punya ada patternnya. Kalau teman-teman lihat yang ini, yang di tengah, itu kan dia chaotic, tapi dia masih punya bidang-bidang perlapisannya kan. Cuma dia chaoticnya itu cuma dari sisi kemiringannya aja, yang satu miring ke kanan, yang satu miring ke kiri, yang satu dia miringnya vertikal. Nah, itu disebutnya chaotic. Tapi kalau yang reflection free, kalau ini kan udah nggak kelihatan nih, ininya maksudnya dia masih tetap kelihatan ada amplitude value, tapi kalau mau kita interpretasikan secara geologi, ini tuh apa gitu. Jadi nggak bisa maksudnya interpretasi secara sedimentary proses ya. Itu di sini itu kita akan kesulitan gitu untuk interpretasi ini. Makanya kita sebut sebagai reflection free gitu. Oh, begitu, Pak. Makasih, Pak. Sama. Jadi kalau yang chaotic itu gampangnya gini, kalau yang chaotic itu dia masih berrelasi ke sedimentary proses gitu. Kalau reflection free itu dia udah nggak berinteraksi sama sedimentary proses. Makanya tadi kan reflection free kan contohnya batuan beku, batuan garam, sama batuan metamorf kan. Itu gampangnya. Ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjut. Selanjutnya, reflection configuration selanjutnya adalah modifying terms. Nah, modifying terms ini ada banyak ini, tapi pada intinya modifying terms ini tuh sebenarnya self-explanatory. Artinya dia memang benar-benar memperlihatkan kenampakan seismik itu seperti kenampakan di outrops gitu. Kayak contoh tadi kita udah bahas masalah yang hammocky nih, yang hammocky atau kita sebut kita juga bilang heterolitik ya.
ini kan juga sebenarnya kan di outcrops bisa kelihatan nih bentukan kayak gini kan. Ada biasanya sih ini adalah interbedding antara sand sama shell. Nah, kalau di delta system biasanya shell-shellnya itu warnanya hitam-hitam tuh. Jadi ini ada interbedded antara warna kuning dari batu pasir, kemudian warna hitam dari batu lempungnya. Terus kemudian juga ada kenampakan lapisan yang nggak menerus gitu. Terus kemudian kalau misalkan kontor, misalkan contohnya ini kontor ini itu juga sama, itu juga kalau di outcrops juga kita bisa kelihatan kenampakan seperti ini. Gitu. Oke, sampai sini untuk reflection configuration ada yang ini nggak ada pertanyaan lagi nggak? Jadi udah bisa kebayang ya kayak misalkan paralel itu kayak gimana, subparalel itu gimana, divergent itu gimana. Emang sih kita ngapalinnya ini agak susah. Jadi misalkan tuh divergent itu bentuknya kayak gimana sih? Itu emang harus diingat-ingat terus gitu. Kita harus melihat gambar kartunnya gitu supaya bisa ngebayangin. Oh ini kalau divergent dia perlapisannya begini, itu nanti interpretasinya kayak gimana? Karena sebenarnya konfigurasi refleksi ini itu self explanatory gitu, seperti yang dibilang sama Robert Mitchum tahun 77 ini, emang itu sama persis kayak di outcrops gitu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita coba ini ya, main-main sebentar, exercise. Nanti kalau ada yang bisa jawab, saya kirim buku juga, sama kayak Iqbal kemarin bukunya. Mana ya, Pak? Halo, halo. Halo, halo. Iya, Pak. Sekarang kita coba exercise dulu ya. Ini adalah kemarin minggu lalu kita udah bahas reflection termination, terus tadi barusan kita udah bahas reflection configuration. Nah, coba teman-teman, ini ada waktu di sekarang 11.04. Coba teman-teman lihat 5 menit ya, sampai jam 11.10 untuk lihat yang ini nih, yang sebelah kiri nomor 5, 6 sampai nomor 14 ini. Coba diletakkan di mana pada sebuah sistem slug model ini. Posisi-posisi dari reflection configuration-nya aja, karena kan reflection termination-nya minggu lalu udah ya sama Iqbal. Coba sekarang pelajari kira-kira di mana nih nomor 5 sampai nomor 14 pada sebuah sistem slug model ini. Nanti jam 11.10 kita coba siapa yang bisa jawab, nanti saya kirim buku lagi kayak Iqbal kemarin ya. Silakan.
Ya, jam 11 lewat 10 menit. Siapa yang mau coba? Saya Pak, Oh, mantap. Siapa namanya, Mas? Yosef Pak. Yosef. Sebentar, aku tulis dulu ya. Mas Yosef, gimana, Mas? Nomor berapa? 5. Sigmoid itu eh, yang TST Pak. Sigmoid yang PST. Yang ini? Ya, Ya, bisa, bisa. Kalau teman-teman lihat kan ini kan juga dia ada menipis ya ke arah sebelah kanan sini, terus dia menebal ke arah sebelah kiri ini. Oke, Mas, lanjut. Nomor 6, oblik tangensial itu yang HST. oblik tangensial yang HST. Oh, oblik tangensial yang HST, ya bisa. Ini kan kalau oblik tangensial yang penting kita punya ada top lap ya di atas sini. Ini juga ya sini top lap tapi juga dia berhubungan sama erosional tapi oke, nggak apa. Sebenarnya kalau yang paling bagus nih nomor 6 nih di sini Mas yang di LST ini dia ada top left tapi kalau dilihat kan atasnya nih dia nggak menggerus kan. Ya, Nah ini oblik tangensial yang pas. Nomor 7 eh, oblik paralel itu SMW. SMW. Ya, betul. Kenapa Mas? Kenapa di nomor 7? Karena dia kayak ada layering yang apa ya, yang mirip sama gambar kartunnya itu Pak. Meskipun dia nggak bener-bener kepotong sama garis lurusnya. Oke, iya. Kalau dari sisi ininya gimana? Apa namanya? Pengendapannya. Itu dia kenapa dia bisa apa? Kepotong gitu atasnya. Ada gambaran nggak? Eh, karena kalau tadi pemahaman saya dia kan umumnya di kayak di lingkungan laut yang marginal, jadi kayak di slope. Nah, dia punya high sediment energi sama supply-nya juga besar. Betul. Terus di situ juga apa namanya pengaruh dari basin subsidence-nya dia relatif kecil. Jadi begitu si lap pertama dia mengendap, nah nanti lap yang kedua dia nutup ke atasnya, terus dia jatuh ke sisi yang sebelah lebih dalamnya. Itu Oke, pemahaman saya, Pak. betul betul. Berarti jatuh itu maksudnya bypass ya. Ya, Nah, betul. Jadi kalau kita lihat ini si oblik paralel ini, itu kan dia top lap ya dibilangnya yang atas-atas ini. Yang terminasi atasnya dibilangnya top lap. Top lap itu tadi betul tadi Yosef bilang dia itu langsung jatuh, berarti kan dia bypass system. Jadi dia nggak sempet terendapkan di sepanjang jalur yang flat ini gitu. Dia langsung langsung bypass aja ke dalam. Oke, satu lagi Yosef yang nomor 8 di mana? yang kompleks sigmoid oblik itu yang biru paling bawah, yang bawahnya PST. Yang ini. Iya, iya. Oblik. Bentar. Bisa bisa. Di sini kan memang kalau teman-teman lihat di ujung-ujung di self edge-nya ini dia memang ada yang ke kanan, ada yang lurus gitu. Bisa bisa. Sip, kalau gitu satu orang lagi deh supaya tadi Yosef untuk kebanyakan ntar sampai 14 kesian. Oke Yosef, makasih ya. Nanti kasih info Pak Oki alamatnya Ya, Pak. Terima kasih. sama selanjutnya siapa? Nomor 9 sampai 14. Mau coba deh Pak. Siapa Mas namanya Mas? Stephen Pak. Stephen Octavianus ya? Oke. Iya Pak. Nomor 9. Di mana Stephen? Hameki sendiri mungkin yang bergerigi kayak gitu bukan ya Pak? Bergerigi yang mana? Yang ini? Iya,
ada di bawah TST juga mungkin Pak di TST di sini. iya. Kalau ini biasa, ini tuh sebenarnya bergerigi itu maksudnya erosional surface sebenarnya. Oh, jadi gak bisa ya Pak. Mungkin di Tadi di mana kalau di yang ada apa kombinasi antara dua lingkungan, ada kombinasi antara dua sistem pada satu tempat. Nah, itu di mana tuh? di atas HST mungkin Pak. Di atas HST ini. Iya. Di mana? Di sini. Iya Pak, daerah saya. Nah, saya nyebutnya di mana sebenarnya? Ya bisa, karena kan ini kalau ini kan ini shelf-nya ya. Yang si OnLab ini tuh sebenarnya dia coastal OnLab sebenarnya. Jadi kalau misalkan tadi Steven bilang di sini itu betul, karena di sini akan ada dua sistem yang berpengaruh pada satu tempat, betul. Nomor 10 di mana? Kalau paralel sendiri mungkin di yang lapisan yang paling bawah Pak. Di yang kanan bawah itu yang ada atasnya huruf outernya VL 1987. Oh, yang ini. Ya, dia mungkin Pak. Bisa itu udah jelas banget. Ya pokoknya intinya di mana ada sebuah sistem yang paralel, ada konfigurasi paralel, dan itu kan cukup jelas ya kalau dalam di outcrops ataupun di seismic. Gitu. Nah, kalau tadi kan ini kan saya nomor 10 bilangnya di sini. Kalau Steven kan bilangnya di sini. Nah, kalau yang di sini paralel ini kenapa nih, Steve? Paralel di situ apa namanya? Karena mungkin itu Pak yang rate sedimen, rate pengendapannya yang seragam. Betul, pengendapannya seragam. Itu biasanya ini posisinya kalau yang di sini kan ini posisinya di mana nih? Kalau ini kan ada Insas Canyon, ini ada Self. Kalau yang di biru nih lokasi pengendapannya di mana? Di seafloor bukan sih Pak? Di mana? Di seafloor bukan ya? Di Marine. Betul, berarti di Marine ya. Nah, tadi yang seragam tadi kalau di Deep Marine itu biasanya batuannya apa tuh, Steve? Kayak lempung gitu nggak sih Pak? Ya, betul. Nah, lempung itu kan dia seragam kan, secara grain size dia seragam, terus kemudian karena dia di Deep Marine, si seragamnya itu kan dia dan seragamnya kan dia fine grain kan, very fine grain gitu. Jadi dia didapat secara suspensi, makanya penampakannya tuh paralel kayak begini gitu. Karena dia pengaruh dari suspended materials. Nomor 11, Steve. Kalau subparalel aku ngelihatnya yang LSW sama TST itu Pak. TST yang paling kanan yang hampir ke LSW juga. Yang ini? Itu iya. Di atasnya mungkin Pak. Di atasnya ya? Agak atas. Iya. Wah, pas. Mantap. Kenapa, Steve? Kenapa di situ, Steve? Sama kita. Karena dia bentukannya hampir paralel tapi masih ada yang bergelombang yang gitu Pak. Aku lihatnya. Itu biasanya di lingkungan apa tuh kalau kayak gitu? Setauku masih terpengaruh sama arus laut sih Pak. Kayaknya. Arus laut ya? Iya. Nomor 12. Wah, ini sih gampang nih. Tadi Steve udah bisa tahu tadi Deep Marine. Gimana, Steve? Nomor 12. Yang BF bukan sih Pak? Ya, betul. Gampang ya kalau ini mah. Kan udah dari gambarnya jadi kelihatan di penampakannya. 2, 3, 4, 2, 3, 4. Oh, Steve, tadi Yosef 4, Steve juga 4 ya. Oke deh, cukup. Oke, Steve, makasih ya. Nanti kasih tahu Pak Oki alamatnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, teman-teman, ini aku pakai model itu sebenarnya aku nggak mau ngebahas sequence stratigrafinya sih. Cuma karena di sini udah ditulisin sistem tracknya, tapi maksudnya ini lupain aja yang sistem tracknya. Nanti teman-teman bisa diskusi sama dosen yang mata kuliah sequence stratigrafi lah. Tapi kalau ini tuh keperluannya aku cuma pengen ngambil
model yang gampang gitu, ini karena modelnya model simple banget. Cuman aku pengen nunjukin aja reflection termination sama reflection konfigurasinya di mana gitu. Sip, makasih ya, sampai Yosef sama Steve ya. Ini jam 11.20, mau gimana? Mau istirahat atau mau dilanjut? Bebas, Pak. Bebas. Lanjut aja ya, karena kan kayaknya nggak capek juga. Oke, kita lanjut aja. Kalau misalnya ada yang mau minum atau mau ke belakang, silahkan aja ya, disambi. Nah, yang kedua, ini di kotak merah adalah reflection continuity, amplitude, frekuensi, velocity. Nah, nanti kita ke depan akan bahas ini nih, satu-satu. Oke, yang pertama itu continuity, gampangannya sih itu dia menerus atau enggak gitu. Nah, continuity ini pertama ada yang tidak menerus atau discontinuous. Ini adalah salah satu contohnya dari discontinuity reflection. Dia gampang banget, dia nggak warna merah, warna hitamnya itu dia putus-putus, nggak menerus gitu. Nah, ini mengindikasikan apa? Secara geologi dia mengindikasikan sedimen itu diendapkan dengan energi yang bervariasi. Kayak misalnya di fluvial system kan kita punya yang namanya traction current, kita punya saltation, kita punya suspension, gitu kan. Itu kan ada beberapa energi untuk mengendapkan sebuah sedimen. Nah, itu adalah contoh discontinuity interpretation. Kemudian yang continuous gimana? Continuous tadi kan ini sebenarnya sama kayak paralel sih kalau konfigurasi seismiknya. Itu continuous itu dia biasanya diendapkan pada sebuah sistem yang luas dan environment yang seragam. Contoh kayak di marine tadi kan Stefanus bilang di marine terus dia seragam. Nah, itu contohnya tuh si marine shell itu. Dan biasanya kita bisa pakai marine shell itu sebagai regional marker untuk define sequence-nya juga. Ini apa self explanatory lah. Kemudian reflection amplitude itu ada yang low amplitude, ada yang high amplitude. Kalau yang low amplitude ini contohnya seperti ini, dia benar-benar amplitude-nya kecil banget nilainya. Dan ini biasanya mengindikasikan uniform litologi dan energi yang seragam. Ini juga contohnya di marine shell itu. Ya. Kemudian yang high amplitude itu ini sebagai contohnya, HARE ini tuh high amplitude reflection element. Nah, si high amplitude reflection element ini biasanya mengindikasikan high energy atau low energy juga, cuma dia punya impedance kontras antara, atau misalnya kontras densitas velocitas antara batuan di atas sama batuan di bawahnya. Kemudian selanjutnya adalah reflection frekuensi. Frekuensi ini maksudnya ini bukan frekuensi hertz ya, tapi ini frekuensi dari si perlapisannya. Kalau teman-teman lihat kan ini ada yang high, ada yang low. Itu berdasarkan dari seberapa sering si perlapisannya itu muncul. Gitu. Kalau yang high itu berarti dia rapat-rapat, kalau yang low itu dia jarang-jarang kayak begini. Nah, ini ada satu contoh kasusnya juga di penelitian saya di Norway. Itu dia mengindikasikan interpreted litologi yang juga dia mengindikasikan continuous sama thinner deposit, dan biasanya dia discontinuous. Nah, high sama low frekuensi ini itu biasanya ada di mana? Kayak contoh yang high frekuensi ini kan tadi kita mirip-mirip sama paralel ya, kalau teman-teman lihat. Kalau yang low ini kan mirip-mirip sama si heterolitik tadi gitu. Nah, itu juga langsung kita bisa interpretasikan sedimentary proses sama lingkungan pengendapannya. Interval velocity ini adalah tabel velocity, seismic velocity pada setiap media itu punya
nilai velocity yang beda-beda gitu. Nah, nilai velocity ini kan berarti kan udah langsung mengindikasikan litologinya kan, kayak misalkan contoh granite itu velocity-nya sekian sampai sekian dengan density-nya sekian sampai sekian. Nah, artinya kalau kita tahu oh ini velocity-nya besar, itu berarti kan kemungkinan batuannya juga berbeda dengan velocity yang batuannya lebih rendah gitu. Nah, ini sebagai salah satu contoh bahwa si velocity ini itu juga bisa mengindikasikan litologi. Kayak contoh ini kan ada pull down, kemarin kita udah bahas ya masalah seismic artifact itu. Ini contohnya adalah pull down. Pull down ini dia akibat dari velocity sagging yang diakibatkan oleh gas akumulasi. Makanya di sini salah satu interpretasinya adalah fluid content. Jadi kita bisa tahu fluid content itu juga dari behavior si velocity-nya. Gitu. Dalam hal ini kita punya velocity sagging karena di atasnya ini yang high amplitude ini itu adalah akumulasi gas. Gitu. Kemudian selanjutnya external form. External form ini itu juga self-explanatory, cuman bedanya kenampakannya itu lebih bagus kalau kita punya 3 dimensi seismic data. Dan semua external form ini nanti kita bisa akan interpret deposition environment, sedimentary process, dan geological settingnya. Coba kita ambil contoh satu deh, misalkan apa ya, yang gampangnya fan. Tadi kan Stephen udah bisa tuh mendeteksi ada kenampakan penampakan positif kayak antiplane gitu, tapi bukan ya jangan antiplane deh, tektonik lah ini. Ada kenampakan morfologi positif dari sebuah gambar ini. Nah, morfologi positif ini itu posisinya ada di basin floor atau di deep marine gitu. Nah, jadi kan kalau kata teman-teman lihat dari bentukan geometri ini kenampakan positif, terus kemungkinan terus kelihatan ada semacam kayak kipas ya. Ini kan ada bentuk kipas gitu. Itu kita bisa tahu kira-kira di mana sih kita punya kenampakan kipas dan kenampakan morfologi positif itu kan kita bisa dapat penampakan seperti ini di deep marine, di basin floor, atau di deltoid system, delta fan gitu, atau di fluvial system, di endapan-endapan overbank deposit, atau di crevice clay gitu, atau di lacustrine, kalau bisa juga di lacustrine, di deltoid system pada sebuah lacustrine basin gitu. Nah, kemudian setelah itu ya kita mesti lihat juga nih regional seismiknya kayak gimana. Tadi kan kita udah bisa mengelompokkan tuh si fan itu adanya di mana. Terus nanti begitu kita lihat regionalnya, nanti kita bisa mengerucutkan tuh dari 5 kemungkinan lingkungan pengendapan itu di mana kira-kira si fan kita ini berada gitu. Nah, begitu udah tahu fan kita tuh adanya ternyata di deep marine, di basin floor. Oh, berarti kalau kayak gitu sedimen source-nya dia harus ada semacam channels yang menyambungkan antara basin floor dengan si self edge misalkan. Dan kalau misalkan kita udah tahu ternyata di self edge itu dia karbonat misalkan, berarti dia sedimen source untuk si fan ini adalah reef gitu. Kemudian ini saya mau coba detailkan ke yang mound, external forms. Itu juga tadi sama, yang mound itu kayak contohnya fan kompleks itu yang tadi kita bahas di deep marine. Kemudian misalkan kalau misalkan mau kita coba bahas, ini juga ada kenampakan mound si karbonat ini. Tapi biasanya posisinya itu karena dia karbonat ya, jadi dia nggak terlalu dalam banget dari sebuah sistem laut. Jadi posisinya biasanya di shelf atau di self edge kayak gitu. Kemudian ini ada slump. Contohnya ini slump ini yang tadi kita bahas chaotic with recognizable stratal pattern. Itu juga kalau teman-teman lihat dia posisinya miring kayak gini.
dia biasanya adanya di slope atau di self edge. Kemudian ini yang fill, external form yang fill. Ini sih mostly channel atau canyon ya, kalau yang fill kayak begini. Jadi ada sebuah sistem channel, terus kemudian sistem channel atau sistem canyon. Channel itu kan bisa di fluvial, bisa di marine, dan kemudian dia diisi sama endapan-endapan selanjutnya. Sampai sini ada pertanyaan untuk reflection configuration. Jadi kita punya ini dia. Kita punya configuration, continuity, amplitude, frequency, velocity, dan tadi terakhir kita punya external forms. Nah, semuanya ini, semua parameter ini, itu harus bisa kita interpretasikan secara geologi, depositional process, lingkungan pengendapan, kalau misalkan ada tectonic influence, gitu. Itu semua harus bisa kita jelaskan dari seismic parameters ini. Gimana? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Kan tadi ada yang namanya itu ya, apa yang tadi dari 5 sampai 11 itu, Pak. Oh ya, reflection configuration. Iya. Ya, gimana? Nah, sebenarnya di dalam satu lapisan seismik, maksudnya, nah yang ini yang ada sigmoid lah dan lain-lain kayak gitu, sebenarnya ini tuh bakalan selalu ada di dalam suatu penampang seismik nggak Pak? Atau kalau misalkan nggak ada, misalkan nggak selalu ada, apakah ada yang pasti adanya, idealnya tuh pasti ada apa gitu? Siapa namanya nih, Mas? Ya Pak. Namanya siapa? Irfan Pak. Irfan, bagus Pak pertanyaannya. Jadi ini sebenarnya model yang ideal. Yang saya tampil ini model ideal karena saya pengen teman-teman bisa tahu semua dulu nih refleksi konfigurasi sama terminasi yang ada di dunia ini tuh apa aja sih gitu. Tapi pada kenyataannya di lapangan itu nggak semuanya ada. Jadi ada juga yang cuma ada 1 atau 2 atau 4 atau 5 gitu. Jadi nggak harus semuanya ada. Terus kalau tadi pertanyaannya yang mana yang sering ada, itu juga tergantung sama lokasi pengendapannya di mana. Jadi kayak misalkan contoh kalau misalkan dia di marine environment, itu kayak paralel ini banyak nih. Paralel event ini atau subparalel itu banyak kalau di marine environment. Tapi kalau di fluvial gitu mungkin sedikit gitu. Jadi tergantung sama lingkungan pengendapannya juga di mana gitu. Oh, baik Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut. Kemudian yang selanjutnya, kan kita udah identifikasi reflection termination sama reflection configuration. Reflection termination itu nanti larinya ke pembagian sequence, seismic sequence. Kalau reflection configuration itu nanti larinya ke seismic facies kan. Nah sekarang setelah kita deskripsi barangnya itu, nah sekarang kita mau mapping nih. Kan tadi kan kita cuman deskripsi satu line aja kan, satu section gitu. Nah sekarang kita mau mapping si reflection configuration sama reflection termination itu kalau di map dalam satu area itu adanya di mana aja. Nah ini ada sebuah metodologi untuk mapping seismic stratigraphy yang dinamakan ABC method. Ini ditemukan Ramsey tahun 79. Nah ABC method itu apa? Jadi A-nya itu adalah termination pattern. Termination pattern, tapi yang di bagian atas. Kayak contohnya truncation, top lap, concordan. Yang B-nya itu apa? B-nya itu adalah termination pattern, tapi yang di bagian bawah. Kayak on lap, down lap, atau concordan. Nah, yang C itu adalah reflection pattern atau reflection configuration. Yang tadi kita bahas tuh barusan tuh. Parallel, subparallel, divergent, bounded, wavy, gitu. Nah, dari A, B, C ini, itu nanti kita bikin petanya gitu. Nah, nanti dari peta itu, kita kan bisa akhirnya mendeliniasi berdasarkan lingkungan pengendapan, berdasarkan sedimentary proses, dan akhirnya kita bisa memprediksi
litologi apa yang ada di zona-zona tersebut gitu. Nah, kayak contoh ini salah satu sebuah sistem Kleiner form, prograding Kleiner form. Jadi nanti si ABC method itu dia itu pertama dia membagi line itu berdasarkan seismic facies unit. Seismic facies unit itu ini dia satu ABC ini. Kemudian facies unit itu dia menggambarkan reflection geometry. Jadi nanti ngebagi 1, 2, 3, 4, 5 zona ini itu berdasarkan geometrinya. Nah, workflow-nya yang pertama kita mesti ngebagi itu dulu, ngebagi fasiesnya berdasarkan geometri. Kemudian habis itu kita pakai ABC-nya tadi, kita tulis di sini. C ini maksudnya konkordan, ini tuh onlap, ini tuh P paralel. Oke, tadi singkatannya udah saya. Nah, ini singkatan-singkatannya ada di sini, di slide yang ini ya. Nah, setelah kita define semua ini, ABC-nya itu, habis itu kita taruh ABC-nya itu taruh ABC-nya itu di map. Nah, kemudian dari ABC-nya yang ada di map ini, kemudian kita bikin ini zonasi-zonasinya yang punya ABC yang sama gitu. Kayak misalkan apa ya, kalau misalkan di pemetaan tuh kayak 3-point problems gitu. Nah, step selanjutnya dari ABC tadi, kemudian kita interpretasi sedimentary prosesnya. Tadi kita udah bahas tuh. Kalau dia paralel itu dia sedimentary prosesnya gimana? Kalau dia hammocky itu sedimentary prosesnya kayak gimana gitu. Nah, setelah kita interpretasi sedimentary proses, kemudian kita interpretasi lingkungan pengendapan. Jadi kan stepnya sedimentary proses dulu, baru kita ngomongin lingkungan pengendapan. Nah, step terakhir ini lingkungan pengendapan. Nah, kalau kita lihat nih, ini salah satu contohnya ya, kita punya non-marine, kita punya marginal marine, slope sama basin. Nah, dari lingkungan pengendapan ini, kan kemudian kita akhirnya bisa prediksi kan, litologinya apa nih yang ada di setiap zona ini. Contoh misalkan di non-marine, kita punya kenampakan channel point bar finding upward kayak begini. Kemudian di marginal marine kita punya misalkan ada lobes, prograding lobes yang dia punya profile portioning upward kayak begini. Kemudian kalau dia di slope kita punya channel di slope yang dia punya endapan channel yang blocky kayak begini. Tapi dia shell kontennya lebih banyak karena dia adanya di marine environment. Terus terakhir misalkan di basin kita punya lobes yang dia heterolitik gabung sama shell-nya juga. Jadi penampakannya seperti ini. Jadi dari seismic reflection termination, kemudian seismic reflection configuration, kita bikin maps-nya pakai ABC method ini, kemudian kita interpretasi sedimentary proses, lingkungan pengendapan, dan terakhir kita bisa prediksi nih litologinya apa yang ada di situ. Kayak misalnya teman-teman nanti kerja di perusahaan minyak gitu ya, terus dikasih satu area gitu, dan biasanya kalau area-area baru gitu cuma ada 2D seismik gitu. Nah, ABC method ini bisa bantu teman-teman untuk memprediksi litologi gitu. Nah, prediksi litologi ini kan penting untuk tahu reservoir kan atau source rock gitu. Jadi dari mapping ini tadi teman-teman bisa ngasih input ke petroleum system analysisnya bahwa kalau dia di area ini kita bakalan punya banyak shell nih karena dia di marine. Kalau kita di daerah sebelah kiri sini kita bakalan punya banyak channel dari fluvial system kayak gitu. Saya sebenarnya ada exercise buat yang ABC method ini, cuman waktunya Polki tadi nawarin minggu depan ya. Tapi nanti coba saya diskusi dulu sama Polki, tapi kayaknya kalau exercise hari ini sih nggak memungkinkan. Tapi ini saya punya exercise nih di ABC method ini. Nanti kalau misalnya kita punya waktu minggu depan kita bahas, kalau enggak nanti saya kirim exercise-nya sama jawabannya. Nanti coba teman-teman ngelakuin sendiri, jangan lihat dulu jawabannya ya. Kemudian
tadi kita udah bahas tuh seismic facies analysis, termasuk juga cara mappingnya gitu. Dari sampai sini ada pertanyaan untuk seismic facies? Kalau nggak ada, kita lanjut. Yang terakhir itu adalah kita mau coba analisis perubahan muka air laut. Karena nanti dari seismic sequence, dari seismic stratigraphy ini, itu kita bisa tahu tuh apakah dia air lautnya naik atau air lautnya turun. Nah, saya cuma mau menekankan lagi, kan tadi kan judul kuliahnya kan seismic stratigraphy ya. Nah, seismic stratigraphy itu sebenarnya dibagi dua. Seismic stratigraphy itu pertama itu seismic sequence, yang kedua itu seismic facies. Nah, seismic sequence ini nanti arahnya tuh ke reflection termination. Kalau seismic facies itu arahnya ke reflection configuration, gitu ya. Oke, relative changes in sea level itu apa sih sebenarnya? Kalau teman-teman udah ambil stratigrafi ya, prinsip stratigrafi itu mungkin sedikit dibahas. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita bicara sea level, itu kita punya dua datum. Yang pertama itu yang fix, yang di center of the earth ini. Yang kedua itu yang dia lokal datum, yang dia dipengaruhi sama tektonik, uplift sama subsidence, yang dipengaruhi sama sedimentary source gitu. Nah, yang fix tadi, yang di center of the earth itu namanya S2C. Nah, ini kita nggak ngebahas S2C ini, karena kita kan juga nanti pada saat bekerja kita skalanya kan akan lebih kecil ya. Yang kita bahas itu sebenarnya adalah ini relative sea level. Jadi relative sea level itu posisi dari sea surface ini dia terhadap datum yang dekat dengan sea floor. Nah, datum yang dekat dengan sea floor ini, sea local datum ini ini menurut Parmentier tahun 88 itu dipengaruhi oleh si eostasy itu sendiri dan juga oleh dari vertical movement dari sea floor yang diakibatkan oleh tektonik atau sedimentary compaction. Nah, kemudian changes sea level itu kan ada yang naik, ada yang turun, ada yang tetap gitu ya. Nah, kalau yang naik itu nanti kita akan bisa definisikan dari onlap si coastal ya, bukan onlap dari yang lain gitu. Sebenarnya bisa pakai onlap yang self age, tapi dengan asumsi kita harus punya imaginary line yang menyambungkan self age itu sampai ke coastal. Tapi gampangannya sekarang kita coba pakai coastal onlap aja dulu ya. Nah, artinya apa? Kalau misalkan ada coastal onlap yang dia maju ke arah daratan, itu mengindikasikan relatif rising sea level. Kita pakai relatif karena ini benar-benar kualitatif ya. Karena kita kalau kuantitatif kita harus analisa yang lebih advance gitu. Tapi kalau untuk cuman pakai seismic reflection data gitu, kita sebutnya relatif. Nah, ini salah satu kasus sea level pertama tuh posisinya tuh kan kalau teman-teman lihat dua layer yang termuda itu kan coastalnya onlapnya kan di sini ya. Nah, kemudian yang lebih muda itu posisi onlap itu pindah ke arah kiri sini. Artinya perpindahan ini itu menunjukkan relatif rising sea level. Kemudian yang kedua still stand, itu artinya dia nggak kemana-mana, di situ-situ aja. Nah, contohnya kayak gini, jadi dia onlap coastal dari yang tua ke yang muda itu lokasi coastal onlap itu cuma di situ-situ aja gitu loh, nggak berubah. Nah, itu kita sebut sebagai still stand. Yang terakhir itu relative fall sea level, itu dicirikan oleh coastal onlap yang dia itu turun ke arah basin. Jadi artinya dari yang tua batuan yang tua, batuan yang lebih muda itu posisi coastal onlap itu dia turun dibandingkan dengan batuan yang lebih tua. Nah, ini salah satu contohnya. Yang pertama itu kan ini kan inisial ya. Inisialnya itu kan di sini posisi coastal onlapnya.
Tapi yang pertama, terus yang batuan yang lebih muda itu coastal onlap-nya dia turun ke bawah, posisinya kan di sini nih finalnya. Nah, berarti dari yang turun ini kita berarti punya penampakan relative fall of sea level. Kemudian stacking pattern itu kalau kan tadi kita nyebut ada yang batuan yang muda, batuan yang tua. Nah, kalau di stack begitu, itu nanti teman-teman belajar di mata kuliah sequence stratigraphy, itu ada yang disebut progradation, aggradation, retrogradation. Nah, itu juga nanti akan berpengaruh terhadap ini tadi relative changes of sea level gitu. Jadi nanti sebenarnya sih nanti kalau misalkan teman-teman ngambil mata kuliah sequence stratigraphy, udah bisa tuh ngebagi sequence stratigraphy berdasarkan seismic stratigraphy tadi yang kita udah bahas tuh. Sampai sini bisa diikutin nggak? Atau ada yang bingung? Bisa, Pak. Sip, mantap, mantap. Nah, ini sebenarnya saya punya exercise lagi untuk yang si relative changes in sea level ini. Nanti coba kita lihat, saya mau ngobrol sama Pak Oki dulu minggu depan itu gimana teknisnya. Tapi kalau misalkan nggak bisa, nanti saya kirim juga exercise-nya. Terus kalau untuk khusus yang exercise ini tuh, saya punya, kebetulan saya ngajar sequence stratigraphy, tapi itu program S2 di Norway. Tapi nanti, pokoknya kalau teman-teman ngedenger terminologi sequence stratigraphy di video ini, dilupain aja dulu. Karena ini kan kita nggak fokus di sequence stratigraphy-nya, kita fokusnya di seismic stratigraphy untuk menganalisis relative changes in sea level. Coba teman-teman kunjungin YouTube saya di mata kuliah yang nomor 6. Di lecture nomor 6 itu saya ngebahas exercise ini khusus selama 1 jam gitu. Oke, ini adalah objektif yang udah kita capai so far. Dan yang terakhir itu sebenarnya ini aplikasi dari si seismic stratigraphy ini buat apa sih? Tadi sebelum-sebelumnya kita udah ngebahas masalah reservoir, masalah source rock. Nah, sekarang kita coba lihat lagi, kita bahas lagi aplikasinya tuh ke petroleum industri untuk kali ini petroleum industri dulu ya. Nanti kalau yang lain mungkin kita bahas di kesempatan yang lain. Itu aplikasinya itu seperti apa sih? Kebetulan ini ada videonya dari Peter Vail. Ini dia penemu dari model ini. Nah, kebetulan Peter Vail ini juga ngomongin masalah aplikasi terhadap petroleum industri dari si seismic stratigraphy yang dia define ini. Coba kita dengerin ininya ya, penjelasannya. So I would like to start giving you this. Itu suaranya kedengeran nggak? Videonya bisa dilihat nggak? Terdengar, Pak. Terdengar. Ya? Aman ya? Nggak ada interfering gitu? Oke, saya lanjut ya. And asking you, what does the slide model represent for you? Okay, Daniel. Well, this is a summary diagram that we put together to sort of summarize our observations. What we first noticed when we were studying our seismic sections, we could identify these regional nonconformities. And so that you can see the regional nonconformity, the basic nonconformity that is above the basal blue unit. And then on top of that, we typically see onlap in a basinward direction. And then eventually, onlap would continue, but in the early part of the onlap, the units would thin basinward and pinch out. But as you get in the upper part of the onlap, the units would become parallel and prograde out into the basin and downlap onto the
the lower units that were pinching out. And so since there was down on that, we called that a downlap surface. And we were able to identify these in wells and outcrop. And we discovered these are really condensed sections. They're often very rich in fossils and organic matter. And so they were the zone of very slow deposition. And then as we worked out into the basin more, we identified. In fact, this was in offshore England, in the North Sea. We could identify these large mounds that you see there in red in the base. And these mounds typically had the thin downlapping unit draped over the top, or a downlap over the top, and so you could tell from the cladoforms that they were deep water deposits. And so when I first noticed these in the North Sea, since we had some evidence that these were sands, I thought, well, maybe these were turbidites. And I was thinking of they're turbidites because they're deep water sands. And we had a project at Exxon. Well, we pushed real hard so some of these mounds really made little low structures, little highs on the basement floor, and so we thought these would be prospects, and we made a big effort to get the company interested in it, and so we invited. Barusan tadi Peter Vale bilang bahwa ada on-lap, ada down-lap, terus ada clinoform, terus ada mounded. Itu kan semua reflection configuration, reflection termination yang kita bahas selama hari ini sama minggu lalu kan. Terus dia bilang si moundednya itu dia prediksi sebagai turbidite dan punya sandstone, misalkan tadi dia bilang. Itu kan juga kita tadi udah bahas pada saat kita bikin ABC method tadi kan, yang saya tidak mapping itu. Kemudian akhirnya kita juga bisa prediksi di mana ada sandstone, di mana ada shale berdasarkan dari seismic stratigraphy itu. Dan akhirnya pada tadi dibilang, Peter Vale bilang dia propose bahwa si moundednya itu adalah sebuah prospek yang dia propose buat di drill gitu. People from the North Sea Exploration Group to come over, and we had the head geophysicist over there with us, and he worked with us for a long time, and working on these mounds. And then when he went back, he sent one of his geophysicists over, interpreters, and to work with us to map these mounds in the North Sea. So he set out to map these, and he made these maps of these mounds, and he found the largest mound, and he called that I forget the name of the prospect, but it had something to do with the size of the mound, and so eventually they decided to drill it. The surface waters was the shelf, and then you went through the shelf sediments down into the deeper water sediments, and so they set up to drill the well, and they drilled the well, and so the question was, so they got through the well and they hit sand, and I got a cable then from the Norwegian geologists there that were involved with this, and they said, "Oh, you're all wrong. It's a delta." And I said, "Why is it a delta?" Because it has a certain type of fossil in it, and wish I remember the name of that fossil. And so I went to John Hardenbull, our paleontologist, and told him about this fossil. And he said, "Well, we've been studying these fossils, and we found there are two varieties. There's a deep water variety and a shallow water.
the shallow waters are associated with the lagoonal sediments and that type of thing. And that's typically what people think they are, but there is this deep water variety. And so he told me to see if they'd send some over, and they'd look at it. So they sent some over, and sure enough, they're deep water variety. So I felt vindicated. And sand eventually developed into a billion-barrel oil field. We wanted to. Ya, tadi dia bilang ada yang Norwegian geologist bilang itu delta gitu karena ada fosilnya. Ya memang kita mesti integrate ya antara sedimentologis, biostratigraphy, terus paleontologis. Tapi paling nggak kalau kita dikasih seismik kayak begini, kita bisa come up sama usulan-usulan gitu. Walaupun pasti ini adalah kualitatif ya, tapi paling nggak kita udah bisa extract geological information dari seismic data kita. Oke, thank you Pak Peter. Ya, objektif sama objektif dari mata kuliah ini sebenarnya udah selesai. Minggu lalu kita udah bahas nomor 1 sampai nomor 3, terus hari ini kita bahas 4 sampai 5 dengan sedikit exercise. Nanti harapannya coba teman-teman lakuin exercise sendiri ya untuk melihat seberapa teman-teman bisa menguasai materi ini. Kemudian ini adalah referensi-referensi yang saya pakai untuk mata kuliah ini. Yang biru-biru ini itu paper saya yang saya pakai untuk update seismik datanya, karena kan kalau yang hitam-hitam ini itu dasar teorinya dan kebanyakan pakai seismik yang lama gitu. Jadi saya mau update seismik barunya supaya teman-teman bisa melihat lebih gampang lah. Kemudian saya kemarin ngobrol sama Pak Oki. Oh ya, nanti itu referensinya saya kirim, referensi sama slide mata kuliahnya ini saya kirim ke Pak Oki ya. Kemarin itu saya ngobrol sama Pak Oki untuk mau kerjasama mahasiswa untuk skripsi sebenarnya. Kebetulan September ini saya pertengahan Agustus saya akan berangkat ke Saudi untuk posisi baru gitu, dan saya pengen